teman-teman, selamat sore. Kita boleh berjumpa kembali pada hari ini dan kami boleh beribadah bersama. Kita akan mulai persekutuan Komisi Wanita. Saat teduh. Kita mau sama-sama menyanyikan sebuah lagu di nomor 6. Allahku, ku mau sembahmu.我的神，我要敬拜你，我的心深深地爱你，在你宝座前我要来思想你，我的心赞美敬拜你。你是我心灵的满足，你是我唯一的喜乐，在你宝座前我思想你恩典，我的神，我要敬拜你。Allahku, ku mau sembahmu, hatiku cinta padamu, di hadiratmu ku mau renungkanmu, hatiku puji sembahmu. Engkaulah kepuasanku, Engkaulah sukacitaku, di hadiratmu ku mau renungkanmu, Allahku, ku mau sembahmu. Kita nyanyi lagi nomor 4. Wo yao Yesu. Wo深知道，我真需要耶稣，在忧愁时，无朋友向我助，我生欢乐，因我得到耶稣，日子跳中但我要耶稣，我要耶稣，我要耶稣，我每次需要耶稣。光明时日我要他，黑影漫步我要他，你住在我生命中，我要耶稣，我要耶稣，我要耶稣，我每次需要耶稣。光明时日我要他，黑影漫步我要他，你住在我生命中，我要耶稣。我们祷告， kita berdoa sama-sama. Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih atas pimpinan Tuhan kepada kehidupan kami.
Walaupun dalam masa ini, masa yang sangat menakutkan setiap orang Tuhan. Tetapi kami percaya Tuhan selalu melindungi kami sehingga kami terlepas dari bahaya. Kami menyerahkan kehidupan kami ke tangan Bapa. Biarlah kita ibu-ibu ini boleh bersandar kepada Tuhan. Karena ibu-ibu lebih ada sering keluar karena kebutuhan keluarga. Kami menyerahkan ibu-ibu ini ke tangan Bapa. Tolonglah ibu-ibu kami ini Tuhan, tolonglah. Kami menyerahkan ibadah selanjutnya ke tangan Bapa. Biarlah kami mempunyai satu hati ingin bersujud ke hadapan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita nyanyikan lagi sebuah lagu nomor 5. Firman-Mu, kita akan masuk ke dalam firman Tuhan yang dibawakan oleh pendeta Matius Tukiran. Kami menyerahkan waktu ini kepada pendeta Matius Tukiran. Shalom ibu-ibu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita berjumpa kembali dalam persekutuan Komisi Wanita GKI Kanaan. Nah, hari ini kita akan belajar dan merenungkan firman Tuhan dengan tema hidup baru atau ciptaan baru di dalam Kristus. Namun sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih di tengah-tengah situasi yang masih belum bebas untuk bersekutu dan beribadah secara formal di gereja. Namun hari ini kami masih bisa menggunakan metode online untuk menikmati persekutuan di dalam Tuhan
bersama dengan ibu-ibu anggota jemaat GKI Kanaan. Berkatilah perenungan firman-Mu pada petang hari ini. Urapi hamba-Mu, urapi setiap umat-Mu yang datang bersekutu di dalam ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon dan berdoa. Amin. Firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat 17 di sana dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mau mendengar, merenungkan, dan melakukan firman dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam suasana masih pandemi COVID-19, beberapa hari terakhir ini kita sering mendengar kata new normal atau normal baru. Apa itu new normal atau normal baru? Nah, kita selama ini memang dihimbau untuk lebih banyak tinggal di rumah. Yang sekolah atau yang kuliah, belajar dari rumah. Beribadah di rumah. Bekerja dari rumah. Tujuannya untuk apa? Supaya kita aman, tidak tertular oleh virus corona. Nah, tentu kita tidak akan selamanya berada di dalam situasi yang demikian. Itulah sebabnya pemerintah sedang mempertimbangkan untuk memberlakukan new normal. Tujuannya adalah kita diajak untuk memasuki era normal yang baru. Nah, apa itu normal yang baru? Tentu untuk menjaga kewaspadaan, kita juga diingatkan pentingnya tetap disiplin memakai masker ketika kita keluar dari rumah. Kita diminta untuk menjaga kebersihan dengan cara rajin mencuci tangan. Kita juga diminta untuk tetap menjaga jarak ketika kita bertemu dengan orang-orang di luar sana. Tapi yang tidak kalah penting, kita tetap harus menjaga stamina kita, menjaga imunitas kita, menjaga kesehatan kita. Nah, saudara, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, Alkitab juga mengatakan bahwa kita ini adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, kita sebagai manusia yang berdosa seharusnya binasa. Tapi karena anugerah Allah di dalam Yesus Kristus, melalui pengorbanannya di kayu salib, kita yang percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, kita boleh dikenal sebagai ciptaan baru, dilahirkan kembali oleh karya Roh Kudus, dan kita adalah umat milik Tuhan. Nah, sebagai umat milik Tuhan atau sebagai ciptaan yang sudah dilahirbarukan oleh karya Roh Kudus, tentu hidup kita tidak berhenti.
kita terus secara dinamis berproses, bertumbuh ke arah kedewasaan iman. Itulah sebabnya kita juga dikenal sebagai orang yang terus dibaharui. Ya. Di dalam ayat yang lain, 2 Korintus pasal yang keempat, di sana dikatakan, sekalipun manusia lahiriah kita semakin merosot, semakin bisa lemah, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Kitab Roma juga mengingatkan kepada kita untuk kita boleh terus menggambarkan atau mewujud nyatakan hidup kita ini sebagai ciptaan baru. Hidup kita jangan serupa dengan dunia, tapi mengalami perubahan oleh pembaharuan budi kita. Karena kita sudah ditebus menjadi umat Tuhan. Nah, gereja kita yang dikenal juga sebagai gereja yang berasaskan reformatoris atau gereja reform, ada satu semboyan yang sangat terkenal yang pernah digelorakan oleh para reformator pada zaman lampau, dengan sebutan yaitu Ecclesia Reformata Semper Reformanda, yang artinya adalah gereja yang sudah dibaharui di dalam Kristus. Dia akan juga terus dibaharui dari sehari ke sehari. Nah, sebagai orang percaya, sebagai umat Kristiani, termasuk ibu-ibu anggota Komisi Wanita ini, kita adalah ciptaan baru. Tuhan juga menghendaki hidup kita terus dibaharui dari sehari ke sehari. Untuk apa? Untuk semakin serupa dengan Kristus. Untuk semakin dekat kepada Kristus. Beberapa hari terakhir ini saya sering memantau di Facebook. Ada banyak orang-orang yang mungkin karena mereka tidak ada kegiatan yang terlalu signifikan, ya lebih banyak main gadget di rumah, sering menampilkan face up, wajahnya nampak mulus seperti bintang film Korea atau bintang film Taiwan. Ya. Nah, saudara, tentu tidak salah. Tapi yang tidak kalah penting adalah kecantikan secara dalam rohani kita, yang dikenal sebagai inner beauty. Karena apa? Karena kita ini adalah ciptaan baru. Di mata Tuhan, secantik apapun wajah kita, make up kita, tapi kalau tidak diimbangi dengan kecantikan secara spiritual kita atau inner beauty kita, maka itu tidak ada artinya. Selama masa COVID-19 ini, sering banyak kita harus memakai masker. Kita make up secantik apapun, kalau sudah ditutup dengan masker, maka kecantikan lahiriah kita sudah tidak utuh lagi. Tapi bukan berarti rohani kita bisa ditutup dengan masker. Justru kita harus menghadirkan kesaksian iman sebagai orang yang sudah hidup baru di dalam Kristus itu sendiri. Yang kedua, di dalam Kristus kita adalah ciptaan baru. Ada hidup Kristus
yang berdaulat dan berkuasa dalam kehidupan kita. Dan tentu juga mengajak kepada kita sebagai ciptaan baru, sebagai kreat hasil karya Kristus melalui karya Roh Kudus. Kita juga dituntut untuk membuktikan bahwa kita juga adalah pribadi-pribadi yang kreatif. Karena di dalam Kristus kita diberikan pencerahan. Di dalam Kristus kita diberikan status baru sebagai ciptaan baru. Dan ada hidup Kristus yang kita hidupkan. Dan itulah sebabnya kita juga diminta untuk menjadi pribadi-pribadi yang kreatif. Pada tahun 80-an, saya suka nonton film seri di TVRI pada waktu itu. Tiap sore, habis kerja, habis kuliah, kita nonton seri MacGyver. Nah, MacGyver itu terkenal orang yang kreatif, orang yang tidak mau nyerah, orang yang tidak mau patah semangat. Di tengah kesulitan apapun, ada alat apapun, baik yang dia pegang, yang dia kantongi, entah itu peniti, entah itu sabuk ikat pinggang, entah itu kancing baju, semua bisa dijadikan sebagai sarana untuk mencari solusi. Dia kreatif, dia aktif, dan tidak mau menyerah. Nah, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah-tengah situasi yang masih belum menentu, entah tidak tahu sampai kapan new normal ini akan benar-benar direalisasikan. Kita tidak tahu COVID-19 ini akan selesai tuntas sampai kapan. Tapi satu hal, kita tidak mungkin berdiam diri terus-menerus. Justru di tengah-tengah situasi yang paling sulit sekalipun, kita sebagai ciptaan baru, kita juga harus hidup di dalam pembaharuan itu untuk menciptakan kreativitas demi kehidupan itu sendiri. Banyak ibu-ibu yang menggunakan kesempatan di tengah-tengah pandemi ini. Ada yang menggunakan keterampilan jahit-menjahit, melukis, memasak, buka PO untuk tetangga, untuk kenalan, yang kemudian diupload melalui media sosialnya. Dan ternyata selain dia mengembangkan bakat memasak atau kreativitas yang lain, selain dia bisa menikmati itu untuk dikonsumsi sendiri, dipakai sendiri, ternyata juga bisa menghasilkan secara ekonomi karena ada pemasaran di sana. Ada banyak orang, suami-suami menggunakan tabung pralon, dilobang-lobangin, ditaruhin pot-pot kecil yang dari gelas-gelas aqua, kemudian ditanami sayuran dengan sistem hidroponik. Ya, bapaknya rajin menyirami, merawat, ibunya atau nyonyanya memasarkan, menawarkan kepada teman-teman, kepada kenalan. Untuk apa? Hasil kreativitas, memanage waktu di tengah pandemi, tapi membawa dampak baik bagi diri dan keluarga maupun juga bagi orang lain. Nah, inilah tandanya orang yang sudah hidup baru di dalam Kristus. Dia tidak menyerah dengan keadaan.
Dia tidak bersungut-sungut menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, menyalahkan pemerintah. Tapi dia mengisi, menghidupi, dan menumbuh kembangkan hidup di dalam Kristus itu sebagai ciptaan baru. Membawa hal-hal baik dan positif kepada yang lain. Kiranya Tuhan menolong kita menjadi pribadi-pribadi yang cantik, luar dan dalam. Salam cantik ibu-ibu semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih, terima kasih untuk status baru yang Tuhan berikan. Karena kami sudah menjadi milik Kristus. Kami adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Tentu Tuhan juga menghendaki kami untuk meninggalkan pola hidup yang lama. Untuk kami boleh menjalani kehidupan dalam status sebagai umat milik Tuhan. Di tengah-tengah situasi pandemik COVID-19 yang masih belum selesai ini, kami tetap akan menghadirkan diri sebagai umat tebusan milik Tuhan. Melalui jati diri kami sebagai umat milik Tuhan yang adalah ciptaan baru di dalam Kristus itu, kami bisa terus menghidupkan hidup Kristus, perubahan yang nyata di dalam Kristus, buah-buah roh yang nyata yang kami hasilkan melalui kesaksian iman kami, boleh mendatangkan kebaikan dan mendatangkan berkat bagi sesama kami. Berkati ibu-ibu, anggota Komisi Wanita GKI Kanaan, dimanapun mereka berada. Di tengah-tengah situasi COVID-19, mereka tetap tabah, mereka tetap diberikan semangat, mereka tetap diberikan sukacita, mereka tetap diberikan inspirasi yang terus baru untuk menghasilkan karya-karya baru yang berguna bagi kehidupan mereka, keluarga mereka, bahkan sesama yang membutuhkan. Kami berdoa untuk gereja kami GKI Kanaan. Tuhan juga terus memberkati dan memelihara seluruh jemaat-Mu, mulai dari anak-anak sampai yang lanjut usia. Kami boleh terus bertekun di dalam kehidupan iman. Kalaupun kami masih harus bersabar entah sampai kapan untuk mengikuti ibadah-ibadah gerejawi yang diselenggarakan melalui media online, biarlah semuanya itu dapat kami respon secara disiplin, karena dari sanalah kami tetap menikmati persekutuan yang indah di dalam Tuhan sebagai gereja Tuhan sendiri. Kami berdoa untuk beberapa saudara kami yang lanjut usia, yang lemah tubuh. Tuhan juga yang melawat mereka satu persatu, menjamah, memulihkan, dan memberi kesehatan yang mereka perlukan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, pimpinlah negara ini untuk menghadapi situasi pandemik COVID-19. Pemerintah terus diberikan hikmat untuk menentukan kebijakan-kebijakan yang strategis, yang berdampak baik bagi seluruh rakyat negeri ini. Berikan hikmat kepada para pengambil keputusan bangsa kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah permohonan dan doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Teman-teman, kita sudah mendengar firman Tuhan, sudah kita bernyanyi. Sekarang kita bangkit berdiri dan kita akan
membacakan slogan dari gereja kita. Bertumbuh dalam Kristus, berubah dalam hidup, siap berubah. Mari kita doa Bapa kami menutupi kebaktian hari ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah kita kebaktian hari ini sampai di sini. Sampai berjumpa kembali. Bye-bye.